Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nilon akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Aziza Ika Fajriani, 2. Zada Almira Fitri, 3. Chandra Kusuma Dewi, 4. Destin Nurcaya Putra Kurniawan. Berikut merupakan rumus struktur nilon. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nilon. Itu ada dua, yaitu nilon 66 dan nilon 6. Nah, nilon 66 ini adalah salah satu formula nilon yang paling umum dalam produksi. Variasi nilon 66 terdiri atas heksametilena diamina, 6 atom karbon, dan asam adipat. Selain itu, nilon 66 mempunyai karakteristik tahan dengan sinar matahari, titik lebur yang tinggi, warna yang sangat baik, dan ketahanan abrasi yang superior. Sedangkan nilon 6 adalah formula lain yang sangat umum dalam produksi nilon, mudah untuk mewarnai, memiliki ketahanan benturan yang lebih tinggi, dan penyerapan kelembaban yang sangat cepat. Selain itu, nilon jenis 6 telah mampu meningkatkan pada elastisitas dan fitur pemulihan elastis. Nah, Kegunaan nilon. Nilon merupakan serat sintetis pertama yang seluruhnya dibuat dari bahan anorganik, yaitu batu bara, air, dan udara. Monomer bahan tersebut selanjutnya direaksikan untuk membentuk rantai polimer panjang. Ide pembuatan nilon sebenarnya ditujukan sebagai pengganti kain sutra yang dialihkan untuk pembuatan parasut, serta nilon sebagai pakaian anti air, parasut, tenda, jas hujan, tali pancing, jala, dan senar gitar. Berikut merupakan keistimewaan nilon antara lain, bahan nilon ini sangat ringan dan kuat strukturnya, serta tidak mudah kusut dan mudah untuk dicuci. Kering dengan cepat serta tidak mudah menyerap kelembapan, dapat diwarnai dengan berbagai warna, dan yang terakhir, tahan terhadap minyak dan bahan kimia. Bahan baku pembuatan nilon. 1. Bahan baku pembuatan nilon sintesis. Nilon secara formal dihasilkan oleh polikondensasi diasid dengan diamina. Jumlah atom karbon dalam rantai amina dan asam dapat ditunjukkan di belakang inisial poliamida. Yang paling dikenal PA66 atau nilon 66. Oleh karena itu merupakan produk formal asam heksanetioat atau asam adipat dan heksametilena diamina. Untuk alasan praktis itu tidak dibuat dari asam dan amina, tetapi dari larutan amina dan klorida dari asam. Di antara dua fase, polimer terbentuk yang dapat mengembang untuk benang nilon. Polimer yang serupa adalah perlon atau nilon 6 yang dibentuk dengan membuka dan mempolimerisasi laktam. Biasanya caprolaktam. Perbedaannya adalah dalam nilon rantai terbuat dari polimer dengan rumus umum seperti yang tertera, sedangkan pada perlon rantai memiliki urutan rumus umum seperti yang tertera. 2. Bahan baku pembuatan nilon di lab. Nilon adalah polimer yang dapat dibuat di lab. Seutas tali nilon ditarik dari antarmuka antara dua cairan. Demonstrasi kadang-kadang disebut trik tali nilon. Karena dapat menarik tali nilon terus-menerus dari cairan tanpa batas. Pemeriksaan dekat tali akan mengungkapkan bahwa itu adalah tabung polimer berrongga. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nilon di lab yang diperlukan adalah yang pertama, suatu larutan yang dibuat dari 6 gram sebafoil chloride dalam 70 ml hektana. Yang kedua, suatu larutan yang dibuat dari 3 gram 1,6-diaminoheksana dalam 70 ml air. Yang ketiga, pinset logam atau forceps. Berikut ini adalah prosedur yang digunakan dalam pembuatan nilon di lab. 1. Gunakan volume yang sama dari dua solusi. Miringkan gelas kimia yang berisi larutan 1,6-diaminoheksana dan tuangkan perlahan larutan sebafoil klorida
di sisi gelas sehingga membentuk lapisan atas. 2. Celupkan pinset ke dalam antarmuka cairan dan tarik ke atas untuk membentuk untayan nilon. Lanjutkan, menarik pinset menjauh dari gelas kimia untuk memperpanjang untayan. Anda mungkin ingin membungkus tali nilon di sekitar batang kaca. 3. Bilas nilon dengan air, etanol, atau metanol untuk menghilangkan asam dari nilon. Pastikan untuk membilas nilon sebelum memegang atau menyimpannya. Selanjutnya, diagram alir. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Selanjutnya, diaduk selama 2 jam pada suhu ruang. Terus, larutan nilon HCl. Selanjutnya, dicetak di atas plat kaca. Habis itu, dicelup dalam aquades, lalu membran nilon. Terus selesai. Penjelasan diagram alir. Belang nilon digunting menjadi potongan-potongan yang sangat pendek. Lalu ditimbang 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram, dan 30 gram. Selanjutnya, benang dilarutkan ke dalam 50 ml HCl 25% sampai terbentuk larutan yang homogen. Sehingga terbentuk 5 larutan nilon HCl berbeda konsentrasi, yaitu 20%, 30%, hingga 60%. Setelah itu, larutan dituangkan pada plat kaca dan diratakan dengan gelas pengaduk sehingga memiliki ketebalan yang merata. Membran yang sudah dicetak langsung dimasukkan ke dalam nampan lebar yang berisi aquades secara perlahan tanpa ada getaran air yang terjadi dan direndam sampai membran terangkat. Hal ini dilakukan untuk melepas membran. Membran yang dihasilkan ada 5 sampel secara berurut. Kelima membran tersebut dinampakkan A untuk bobot nilon 10 gram 20%, B untuk bobot nilon 15 gram 30%, C untuk bobot nilon 20 gram 40%, D untuk bobot nilon 25 gram 50%, dan E untuk bobot nilon 30% 60%. Kemudian membran diangkat, ditiriskan selama kurang lebih 24 jam sehingga membran mengering dan dapat digunakan untuk dikarakterisasi sifat fisiknya. Terus selanjutnya, reaksi kimia asam adipat plus heksametilenadiam mina menjadi nilon plus air. Memiliki adiponitril dari AND terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, penyediaan reaktor arus balik bertingkat vertikal bagian atas dan bagian bawah, dan memiliki tahapan atas dan tahapan bawah. Reaktor tersebut dengan dilengkapi internal berlubang penghalang sarana untuk membentuk sejumlah tahapan, dan aliran kontak mempengaruhi aliran yang mengandung AND, uap mengalir arah berlawanan. Kemudian yang kedua, dalam reaktor tersebut yang mengandung reaktan aliran AND pada titik AND tersebut di dekat bagian atas reaktor. Dalam reaktor mengandung uap aliran sekurang-kurangnya 1 titik di dekat dasar reaktor tersebut. Mengandung aliran heksametilenadiamina setidaknya 1 pemasukan titik di bawah titik AND. Mempertahankan tekanan di dalam reaktor antara 100 dan 800, 0,69 dan 5,52 MPa, dan suhu di bagian atas antara 190 dan 250 derajat Celcius, serta suhu di dasar reaktor antara 260 sampai 290 derajat Celcius. Menarik kepala uap dan amonia di aliran reaktor tersebut, memulihkan nilon, dan mengandung produk arus dari dasar reaktor tersebut. Kemudian, contoh perusahaan yang memproduksi nilon itu ada PT Indokorsa Tbk. Salah satu produk dari PT Indokorsa yaitu nilon dalam bentuk nilon 6 yarn. Pada tahun 2011, kapasitas produksi benang nilon PT Indokorsa sebesar 21.000 ton.
kemudian ada PT Polychem Indonesia Tbk, dan salah satu produk PT Polychem Indonesia itu sama dengan PT Indokorsa, yaitu nilon dalam bentuk nilon 6 yarn. Kemudian kapasitas produksi PT Polychem Indonesia Tbk itu mencapai 19.703 ton. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna, bermanfaat, dan teman-teman bisa dengan jelas memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.